Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka fik. Mubaraka alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kemudahan dalam belajar, dan diberikan kemudahan pula dalam menyerap ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh ibu guru maupun bapak guru. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun kalian berada di dalam rumah. Baik, pelajaran SKI kali ini masuk ke poin D, yaitu makar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Tapi sebelum masuk ke poin tersebut, kita ulang lagi pelajaran yang sebelumnya mengenai Baiat Aqobah. Ya. Baiat Aqobah pertama diawali bertemunya ke-12 orang di Tanah Aqobah di daerah Mina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji dengan sebutan Baiat Aqobah pertama, ya. Baiat Aqobah pertama yang berisi apa? Bahwasannya tidak akan menyekutukan Allah. Baik, yang kedua adalah tidak mencuri. Dan yang ketiga, tidak membunuh anak-anak mereka sendiri. Serta yang keempat, tidak mengumpat. Dan yang kelima, tidak memfitnah. Dan yang keenam, tidak menolak untuk berbuat kebaikan. Baik, itu adalah Baiat Aqobah yang pertama. Kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Sehingga ajaran Islam pun berkembang di kota Madinah menjadi 75 orang pengikutnya kaum muslimin. Terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian pada musim haji berikutnya, seperti yang sudah-sudah, pada tengah malam mereka pergi ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Tanah Aqobah di Mina, melewati jalan perbukitan untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abbas bin Abdul Muthalib mendampingi Rasulullah. Ya. Nah, baru dibacakanlah atau disebutkanlah Baiat Aqobah kedua yang berisi bahwasanya aku akan menjalani hidupku bersama kalian, ya. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi dan berdamai dengan siapapun yang kalian ajak berdamai. Juga mereka meminta untuk berbaiat di malam itu, kalian akan melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Itu adalah salah satu dari Baiat Aqobah yang kedua. Baik. Pembahasan makar kaum Quraisy di Darun Nadwah, ya. Jadi setelah gelombang hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, baik secara individu maupun secara berkelompok, sangat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kafir Quraisy, ya. Jadi kaum kafir Quraisy itu khawatir kaum muslimin akan bersatu, ya. Jika bersatu berarti menjadi ancaman bagi keberadaan kaum kafir Quraisy dan budaya penganismenya. Karena khawatir itu kian menjadi, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut hijrah bersama mereka, lalu memimpin kaum muslimin, ini tentu menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Karena mereka mengetahui betapa sangat berpengaruh kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kaum muslimin. Kaum musyrikin Quraisy juga mengetahui kesiapan kaum muslimin karena rela berkorban demi membela agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi dengan keberadaan kabilah Aus dan Khazraj yang telah menerima kaum Muhajirin, ya. Dua kabilah tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan. Begitu pula secara geografis.
Kota Madinah dengan posisinya yang strategis merupakan jalur perdagangan yang menjadi sumber utama penghidupan kaum Quraisy, ya. Jadi setelah Baiat Aqabah yang kedua, kaum musyrik Quraisy itu mengetahui Rasulullah bahwasannya mempunyai pengikut yang sangat banyak di Madinah, ya. Nah, ya. Jadi berkumpul di Darun Nadwah. Ya. Jadi mereka berkumpul kaum pemuka suku Quraisy itu di daerah Darun Nadwah, ya. Jadi letaknya di sekitar Ka'bah, ya. Ada beberapa rumah yang mengandung nilai sejarah tinggi di masa kejayaan Islam, ya. Jadi suku Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah untuk mengusulkan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, sekitar 2 bulan pasca Bai'ah Aqabah kedua, para tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membahas keadaan ini, ya. Jadi pada saat tersebut tokoh kafir Quraisy itu mengusulkan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan untuk mengusir dan ada pula yang mengusulkan untuk dipenjara. Ya. Itu adalah salah satu usulan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada salah seorang yang mengusulkan siasat buruknya, yaitu Abu Jahal laknatullah, ya. Jadi Abu Jahal itu mengusulkan tiap-tiap suku yang berasal dari Quraisy harus menyiapkan seorang pemuda, kemudian mereka diberi pedang yang sangat tajam untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama. Nah, itu adalah siasat buruknya siapa? Abu Jahal laknatullah, ya. Karena dengan begitu Bani Abdi Manaf, ya, Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim tidak akan berani membalas dendam karena mereka pasti akan berhadapan dengan semua suku Quraisy yang ada di kota ini. Itu adalah pemikiran Abu Jahal laknatullah. Karena suku Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim merupakan keluarga dan kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-30 yang berbunyinya wa isyamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, ya. Jadi yang berbunyi, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut, ya. Jadi Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita coba lihat evaluasinya sedikit yang tadi Bapak sudah jelaskan. Karena materinya juga tidak terlalu banyak, maka evaluasi ini cukup diberikan 3 saja. Yang pertama, jelaskan kenapa kaum Quraisy akan melakukan perbuatan makar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapakah yang mencetuskan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang ketiga adalah yang tadi aku bacakan surat Al-Anfal ayat 30. Kalian tolong hafalkan, tidak perlu di-store, cukup dihafalkan dan diamalkan setiap kali sholat sunnah, dibaca sesuai dengan makna huruf-hurufnya. Kalian kan sudah belajar dasar-dasar tajwid. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk menghafalnya. Dan yang kedua soal ini nomor 1 dan kedua,
tolong dikerjakan di buku tulis, ditulis juga soalnya, dikumpulkan paling lambat sebelum pelajaran SKI selanjutnya, ya, paling lambat di hari Senin. Ya. Baik, jangan lupa ditulis nama lengkap, kelas, tanggal, serta pelajarannya. Sepertinya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi singkat ini dapat kalian pahami dan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Apabila ada perkataan yang salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.